Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para tulab dan thalibat Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan yang saya cintai, sebagai kader penerus pada masa mendatang untuk memperjuangkan Nahdlatul, untuk memperjuangkan Islam melalui lembaga organisasi yang kita sama-sama cintai, yang telah dibentuk, didirikan oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kita sangat bersyukur diberikan oleh Allah SWT menjadi pengikut ulama yang luar biasa, yakni menjadi orang Nahdlatul Watan. Ini patut kita syukuri. Kenapa? Karena Nahdlatul Watan telah menyatakan keyakinannya dengan tegak dan tegas, yakni menganut paham ahlu sunnah wal jamaah. Kita tahu akhir-akhir ini terlalu banyak paham yang berkembang. Ada paham Syiah, ada paham juga yang namanya paham Khawarij dan sebagainya. Malah ada ajaran yang sangat memalukan kita umat Islam. Ada ajaran sangat memalukan kita umat Islam. Apa yang kalian lihat ya, seperti ada di TV sebelum lewat di berita utama, orang menikah dengan kambing. Itu resmi itu lagi. Ini sebanyak paham yang melenceng akhir zaman ini. Nahdlatul Watan telah memberikan kepada kita semua ya, ajaran agar keyakinan-keyakinan itu tidak kita ikuti. Kita tetap berada di dalam ahlu sunnah wal jamaah. Hal itu sudah ditegaskan di permulaan hizib yang mengatakan Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirrikum fayakun amirna dat watani wa nahdatal amir nahdatal watani wa nahdatal banat ala madhhabi ahlis sunnati wal jamaah ila yaumiddin. Ini yang menyelamatkan kita ini. Paham ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang menyelamatkan kita sehingga kita insya Allah masuk surga dengan tanpa kita singgah dulu di neraka nanti. Ya. Nah,
Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah lah yang sudah diakui oleh Rasul yang akan selamat. Sabda beliau mengatakan, walladzi nafsi Muhammadim biyadi la taftariqu ummati ala 73 firqatan ala 70 firqatan wahidah fil jannah wasnatani wasab'una finnar. Nabi sudah bersumpah akan terpecah belah nanti umatku di akhir zaman menjadi 73 golongan. Tapi firqatan wahidah fil jannah, satu golongan saja yang akan berada di surga, sedangkan wasintani wasab'una finnar, 72 golongan itu akan kembali ke neraka nanti. Tegas sabda Rasul. Manakah itu? Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasul akan masuk surga itu? Satu golongan itu. Qala ahlus sunnati wal jamaah. Tegas. Yani kelompok yang menganut paham ahlus sunnah. Tekadnya Nabi besar Muhammad SAW menganut ajaran sunnah Nabi, itu ahlus sunnah wal jamaah, dan menganut paham daripada jamaatus sahabah, yakni sekian banyak sahabat itu berpaham dalam ahlus sunnah wal jamaah. Ini salah satu kesyukuran kita di menjadi orang NU. Al-Maghfurlah Bapak Maulana menjaga keyakinan kita, mengajarkan kepada kita agar tidak terlepas dari paham yang namanya paham ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang ada paham lagi namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Nah, ini sangat merusak juga, merusak keyakinan umat. Nah, karena itu sekali lagi kita sangat bersyukur menjadi orang NW. Bapak Maulana telah menjaga kita agar kita tidak salah berkeyakinan, agar kita tetap berada dalam paham yang benar yang disebut dengan paham ahlus sunnah wal jamaah. Di mana bedanya kita dengan organisasi, dengan Parti Nahdlatul Ulama? Sama sebenarnya. Dalam bidang keyakinan sama-sama kita berada dalam paham ahlus sunnah wal jamaah, yakni rumusan keyakinan yang dirumuskan oleh seorang ulama, namanya dua orang ulama yang namanya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ini dalam bidang i'tikad. Dalam bidang keyakinan, mana yang disebut dalam bidang fikih yang disebut ahlus sunnah jamaah, yakni paham yang disebarluaskan oleh 4 imam yang kita pegang sekarang ini, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu disebut ahlus sunnah dalam bidang fikih, dalam bidang fikih. Nah, namun kita alhamdulillah Bapak Maulana telah mengarahkan kita orang NW ini dalam satu mazhab yang kita kenal namanya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain itu, kalau NU jadi pegang semua mazhab kalau dia.
mana-mana yang mereka anut dan lakukan diperbolehkan. Mau mazhab Hanafi silakan, mau mazhab Maliki silakan, mau mazhab Hambali silakan, mau mazhab Syafi'i silakan. Itu di Nahdlatul Ulama. Kalau kita enggak, khas satu, yakni mazhab Syafi'i saja. Kenapa Imam Syafi'i saja? Kalau kita, ini adalah mazhab yang sifatnya sangat elastis, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Kalau mazhab lain ini saya kira ya Allah berat sekali. Umpamanya Imam Hanafi, kalau hendak punya uang kita harus jalan dari Anjani sampai Mekah kembali lagi. Kalau hendak punya uang untuk haji, wajib kita jalan kaki. Mazhab Maliki ya tarawihnya ya Allah 36 rakaat mampu. Imam Syafi'i ya menengah. Makanya Bapak Moses sangat-sangat bijaksana memilihkan kita mazhab yang sifatnya tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, yakni mazhab Imam Syafi'i. Nah, ketiga, dalam ilmu tasawuf, alhamdulillah Bapak Musa telah menganjurkan kita ikuti apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, Imam Junaidi, dan apa yang beliau ajarkan di Nahdlatul Ulama. Itu dalam bidang akhlak atau tasawuf. Itulah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kita harus hati-hati. Akhir zaman ini terlalu banyak paham. Mari kita kembali kepada pegangan yang telah diamanatkan oleh Bapak Maulana kepada kita semua, yakni paham ahlu sunnah wal jamaah. Nah, jadi tidak boleh kita kelahi dengan teman kita di NU itu, jangan kelahi. Ya mari kita bergaul semana biasa, jangan hina mereka ya. Tetapi kita tetap memegang apa yang kita diajar oleh organisasi kita Nahdlatul Ulama, satu mazhab. Tidak boleh kita ngambil semua mazhab, tidak boleh. Pilih salah satu dari 4 boleh. Itu semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi lagi sekali, tetapi kita sudah dipilihkan oleh al-maghfurlah Bapak Maulana mazhab yang tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, yakni ahlu sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i. Jelas? Jelas ini? Nah itu pegangan kita. Saya pernah dari Surabaya menuju Jakarta pakai kereta api. Saya pakai kereta api, ketemu di kereta api dengan seorang namanya Haji Marzuki dari Madura. Dia tanya saya, dari mana Bapak ini? Oh, saya dari NTB. Apa mazhabnya di NTB itu? Oh, di sana apa organisasinya? Nahdlatul Ulama. Bagaimana pahamnya Nahdlatul Ulama itu, katanya? Oh, paham kami di sana adalah sudah tertera dalam kumpulan doa yang dikarang oleh guru besar kami, kumpulan doa 70 waliullah yang namanya Hizib Nahdlatul Ulama, dengan ungkapannya seperti begini. Saya tunjukkan terus itu. Allahumma ya hayya qayyum amir nahdlatal wad islamiyah ala mazhabi ahli sunnati wal jamaah. Nah, kemudian dia menanggung saya makan minum, ngopi ngeteh, susu dan sebagainya sepanjang jalan sampai ke stasiun Gambir di Jakarta, sepanjang jalan malam hari. Nah itu orang NU ya, alhamdulillah. Jadi dia setelah kita jelaskan ini paham kita Ahlus Sunnah Jamaah, mereka mengenal bagaimana paham Nahdlatul Ulama itu. Nah, ini dulu kita syukuri menjadi orang Nahdlatul Ulama yang telah dijaga paham kita sampai akhir zaman ini dengan meyakinkan paham Ahlus Sunnah, dengan menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kedua, sangat syukur kita menjadi orang Nahdlatul Watan. Coba. Kenapa? Di hizib itu ya, telah tegas-tegas mengatakan waja'alna wajami'al muntasibina ilaiha wal muhibbin. Jadikan kami dan semua orang-orang yang simpatik yang masuk dalam golongan Nahdlatul Watan dan orang cinta kepada Nahdlatul menjadi apa? Warasatal anbiya. Itu kesuruhan kita luar biasa. Sepanjang masa dan sekian tempat berdoa tiap saat. Ini kesyukuran kita menjadi orang Nahdlatul Watan. Ketiga, kita sangat bersyukur Nahdlatul Watan ini. Ya, cinta kepada Bapak Maulana Guru Besar kita. Kenapa? Di bacaan Fatihah yang nomor 2 mengatakan wali sahibil hizbi Maulana Syekh Muhammad Zain Al-Afnan wali sulhi wali muhibbihi. Orang cinta senang kepada Bapak Maulana itu mendapat bagian bacaan Fatihah di sana. Ya, kesimpulannya kalau kita lihat dari segi pahala dan berkat, luar biasa kita yang menganut dan mengikuti organisasi Nahdlatul Watan. Nah, baik. Pertanyaan saya kepada kita semua, samakah NWDI, NBDI dan NW? Itu pertanyaan saya dulu supaya kita jangan keliru nanti. Samakah NWDI, NBDI dan NW? Ayo, kelompok ini dulu. Sama? Hah? Kelompok sebelah kanan? Sama atau tidak? Ini harus tegas. Banyak orang di sekarang sama saja. Apa sih bedanya? Ya. Kalau NWDI itu adalah lembaga pendidikan khusus untuk laki-laki. Lembaga pendidikan khusus untuk laki-laki. Itulah NW yang didirikan oleh Bapak Maulana Syekh ya 7 tahun atau 8 tahun sebelum merdeka, tepatnya tahun 1937 Masehi. Berarti 7 tahun malah 8 tahun sebelum kita merdeka sudah beliau dirikan madrasah itu sesudah lagi. Kenapa? Agar masyarakat tidak buta agama, tidak buta huruf, tidak buta membaca. Dirikan oleh Bapak Maulana suatu lembaga pendidikan yang namanya NWDI. 8 tahun sebelum kita merdeka. Kemudian Bapak Maulana kasihan juga kepada kaum wanita. Jangan wanita itu hanya pekerjaannya sumur, dapur, kasur. Enggak nuntun. Ndik njuk sumur lu berwas, lajuk pawon, lalu ngemi. Lo mongka, ndik mongka, juk kasur, tinduk latahanakan. Enggak dong pegawai. Akhirnya Bapak Maulana dirikan satu lembaga supaya wanita itu pintar juga, tahu ajaran agama, supaya dia selamat dunia akhirat. Beliau dirikan satu lembaga namanya NBDI, lembaga khusus untuk kaum wanita, yang beliau dirikan 2 tahun sebelum kita merdeka, tepatnya tahun 43 Masehi. Itu untuk kaum wanita. Setelah madrasah ini berkembang, beliau pulang dari Makkatul Mukarramah, mendirikan satu pondok pesantren Al-Mujahidin namanya
dengan beliau itu masih beliau berpendapat belum bisa cepat perkembangan pendidikan ini. Beliau dirikan, kemudian ya setelah 66 tahun tidak ada yang ngurusnya. Beliau pergi ke Mekah, bertemu dengan guru beliau, Maulana Syekh Hasan Muhammadinil Masyad. Beliau bercerita bahwa madrasah sekarang sudah berkembang menjadi 66, cepat sekali. Pada beberapa tahun beliau pulang dari Mekah sudah berkembang begitu. Kalau begitu, Zainuddin, perlu engkau mendirikan satu organisasi yang akan mengurus madrasah ini, yang akan mengelola madrasah ini. Itulah sebabnya didirikan namanya NW, organisasi, suatu tempat kita berkumpul, yang namanya organisasi, suatu persatuan, suatu tempat kita berkumpul untuk mencapai satu tujuan, yaitu didirikan Nahdlatul Wathon tahun 53. Ini bertugas NW ini mengurus madrasah yang tersebar se-Nusantara. Ya, alhamdulillah keramat Bapak Maulana kelihatan. Buka madrasah dusun dan dasan agar tersebar ajaran Tuhan. Sekarang alhamdulillah madrasah itu sudah seantero, ya. Apalagi di Kalimantan dan Sulawesi banyak sekali kita mau punya madrasah sudah. Nah, itu yang akan mengurusnya adalah organisasi ini untuk maju untuk lebih sempurna diurus oleh organisasi yang namanya NW. Jadi NW itu nama satu perkumpulan organisasi yang mengurus madrasah-madrasah itu. Nah, alhamdulillah Ummuna sewaktu menjabat jadi PBNW hasil muktamar setelah bangsa meninggal dunia, muktamar 10 peraya itu pertama kali beliau menjabat NW ini. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah NW tersebar sampai ke Sulawesi, Kalimantan, ya. Kalau di Jakarta zaman mulanya kita sudah punya. Kalau di Jakarta dulu, di Jakarta Timur di sana kita punya madrasah yang dirintis oleh Bapak Maulana, yang dibantu oleh Bapak Raden Tuan Dr. Andes Haji Lalu Gede Wire Sentana. Bapaknya sama, abahnya sama, Raden Tuan Guru Bajang atau Maulana Syekh Zainuddin Athani. Itu sudah ada di Jakarta. Cuma mereka ya macam-macam. Macam-macam orang yang berhak, ya mereka tidak berikan, ya, sehingga dikelola madrasah itu oleh orang yang memang bukan berhak mengelolanya di Jakarta. Yang jelas ada kita punya di situ juga lembaga pendidikan. Jadi semua madrasah itu akan diurus oleh organisasi tadi. Jadi NWD itu adalah organisasi. Apa itu? Lembaga pendidikan, bukan organisasi. Benani harap dengan pina organisasi aran NWDI. Yang turut tatun dik? Hah? Yang turut tatun dik? Lamun turut sesat. Iya, kita bilang gitu, sesat gua. Ndik ngikuti aturan. Aluran ini ya, itu tahu. Itu jak watak terjab si Bapak Maulana. NWDI itu madrasah untuk mama, NBDI untuk madrasah untuk nina. Nah, organisasi tara aran organisasi Nahdlatul Wathon. Tetapi bagi pribadi saya, bengak begati, heran bin ajaib. Wah terpinak si Bapak Maulana, malik terpinak, nu sebab bengaan. Marak ruan dengan dek sadu nini.
Kalian jangan ikuti. Apapun yang tebing. Antebing kepeng, tolong dah sejuta, sekat juta di indiktor. Kita sudah punya pegangan sebagaimana yang sudah diatur organisasi, yakni namanya organisasi kita Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah sekarang setelah Raden Tunggul Bajang atau Maulana Syekh Zainuddin Ats-Tsani, NU itu sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Sementara ini provinsi kita berapa yang sudah definitif? 34 provinsi. Semuanya sudah ada di situ. Sampai di Batam sudah ada. Ya. Sulawesi lengkap sudah. Intinya semua provinsi itu sudah ada Nahdlatul Wathon dengan berkat perjuangan Maulana Syekh Zainuddin Ats-Tsani atau yang kita dulu sebut namanya Raden Tuan Guru Bajang. Tapi sebelum itu Umuna juga waktu menjabat itu sudah tersebar NW. Di luar Lombok ini juga sudah tersebar 21 provinsi oleh Umuna. Nah, sekarang alhamdulillah Raden Tuan Guru Bajang terus memperluas itu sampai sudah tersebar menjadi 34 provinsi. Nah ini, kalau sudah jelas apa itu NW, NBDI dan NWDI, NBDI dan NW, sudah itu ikuti ya. Nah. Baik, saya sudah sampaikan tadi awal tentang mukadimah kita bersyukur jadi orang NW, perbedaan NWDI, NBDI dan NW sudah. Nah, sekarang kita harus pahami. Kita harus pahami ya. Pahami tentang simbol di organisasi kita ada namanya lambang Nahdlatul Wathon. Dari awal dulu, apa sih arti daripada Nahdlatul Wathon? Nahdlatul Wathon itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Atau bahasa Inggris? Bahasa Arab. Nahdoh itu artinya gerakan, membangun. Itu arti kata nahdoh, yang diambil kata nahadha yanhadu, bergerak, membangun. Yang disebut dengan membangun itu adalah merubah situasi dari mundur menjadi maju, dari kurang lengkap menjadi lengkap, dari kurang sempurna menjadi sempurna. Itu namanya membangun ya. Nah, wathon itu artinya tanah air. Wathon artinya tanah air. Menurut ilmu ketatanegaraan bahwa suatu itu bisa disebut tanah air harus di tempat itu ada pertama pemimpinnya, presidennya, kedua wilayahnya, ketiga harus ada rakyat. Itu baru namanya satu negara. Wathon itu. Satu negara bisa diakui jadi negara harus punya presiden, pemimpin, harus punya wilayah, dan harus punya yang namanya rakyat, anggota. Nah, kita alhamdulillah pemimpin kita di NW paling atas, namanya apa? PBNW. Itu sederajat dengan presiden kalau di negara. Jadi Raden Tunggul Bajang Maulana Ats-Tsani sederajat dia sama dengan Pak Jokowi. Jokowi cuma mengurus negara, kalau beliau ini mengurus organisasi, sederajat. Ya. Nanti ada di bawahnya beliau namanya pengurus wilayah, itu sederajat dengan gubernur. Ada di bawahnya lagi namanya pengurus daerah, itu sederajat dengan bupati. Di bawahnya lagi ada namanya pengurus cabang,
sederajat dengan camat. Di bawahnya ada pengurus ancap sederajat dengan kepala desa. Kemudian ada namanya kadus. Kalau di pemerintahan kita namanya pengurus ranting. Sama dengan struktur pemerintahan. Itulah hebatnya Bapak Maulana mendirikan organisasi Nahdlatul Watan ini. Nah, jadi itu namanya watan. Harus punya pemimpin. Dan kita punya pemimpin PBNW dan sebagainya itu kita sudah punya aturan melalui satu mekanisme yang namanya muktamar. Apa namanya? Muktamar. Itu sekali 5 tahun diadakan, memilih pemimpin itu. Jadi Raden Tenggur Bajang ini, Maulana Syekh Sani ini menjadi pemimpin atau umumnya menjadi pemimpin dulu. Setelah Bapak Maulana meninggalkan kita, itu melalui aturan. Ya, berarti begitu legal. Ya, legal itu. Nah, setelah beliau jadi pemimpin, ada orang mau menjadi pemimpin. Tidak bisa satu organisasi dualisme kepemimpinan, tidak bisa. Ini nanti kepala desa berdua kepala, tidak bisa. Satu kardus dua jadi kardus ini, mesti dia akan berkelahi itu nanti. Tapi alhamdulillah Ummuna bertahan terus membina organisasi ini walaupun ditampar dengan berbagai macam kesulitan dan penyusah Ummuna. Terus beliau bertahan sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Bapak Maulana. Nah, jadi sekali lagi Nahdlatul Watan itu nama kalau secara literalnya Nahdoh berarti membangun, bergerak untuk kemajuan, watan artinya tanah air. Kalian harus berjiwa bergerak karena organisasi kita namanya Nahdlatul Watan. Tidak pada girang lemes. Runguk di doang jangan. Kalau kita ada kemunduran, kita harus berpikir. Kita berpikir. Kalau ada kampung halaman kita masih mundur, kita berpikir. Jadi wilayah Nahdlatul Watan itu ada sekupnya kecil, yaitu pedesaan, desa, dusun. Ada wilayahnya yang tingkat kabupaten, itulah namanya daerah. Ada tingkat provinsi, itu wilayah, dan sampai wilayah Indonesia itu namanya PB itu wilayah kita. Nah, jangan sekali-kali umat Islam itu, orang NU itu ya bersifat pasif. Sesuai dengan nama kita, Islam itu kan aslama yuslimu Islam. Kita selamat dan orang lain juga harus selamat. Jangan hanya kita memikirkan keselamatan kita sendiri saja. Ada kedak doa dan dalam aku mau mangan jauh. Jangan. Tidak diajarkan oleh begitu sama Bapak Maulana. Kita harus bergerak, memikirkan orang lain juga. Berarti kita bukan Islam yang seperti namanya itu. Ya kalau Islam dari salimah aja iya, selamat pribadi. Tapi Islam itu berasal daripada kata aslama yuslimu islama. Selamat diri kita dan kita harus selamatkan orang lain. Nah itulah. Nah, kita diberikan nama organisasi oleh Bapak Maulana Watan. Gerakan tanah air, gerakan penduduk rakyat untuk membangun tanah airnya. Ini sangat fleksibel sekali namanya ini. Ndek taran maitan Nahdlatul Ulama, gerakan orang jadi ulama. Ndek taran meneliti. Sayaran rakyat, saya tukang pemulung rakyat juga namanya. Orang yang pejabat rakyat juga namanya.
Kalau mereka bergerak untuk kemajuan agama, kemajuan negara, itu sudah namanya Nahdlatul Wathon. Yang mana cinta tanah air ada termasuk iman. Itu yang disebut oleh Rasul mengatakan hubbul watani minal iman. Hubbul watani minal iman. Nah, inilah organisasi kita yang namanya Nahdlatul Wathon, dengan dia punya tanda atau simbol, yaitu tandanya yakni bulan bintang bersinar 5. Bulan bintang bersinar 5. Jadi bendera itu yang ada bulan bintangnya itu bukan main-main itu. Itu ada filosofinya. Ini saja dulu baru keluar simbol NU 3 bulan Bapak Maulana itu istikharah. 3 bulan beristikharakan dan keluarlah satu simbol di Nahdlatul Wathon dengan bentuk bendera kita, namanya bulan bintang bersinar 5. Kalau negara kita punya bendera merah putih, kita organisasi punya bendera bulan bintang bersinar 5. Dan bulan bintang ini harus ditulis pada warna hijau, bukan sembarangan. Tapi ini kita lihat kadang-kadang membuat spanduk itu biru. Nah, itu orang Muhammadiyah punya itu. Jangan tulis di kuning, Golkar punya. Kita NU itu harus ditulis pada warna hijau dengan warna cat itu harus warna putih. Nah, itulah lambang Nahdlatul Wathon itu sendiri. Nah, punya filosofi dan makna. Apa arti daripada bulan itu sendiri? Bulan itu melambangkan agama kita, agama Islam. Itu harus dipahami. Jadi bulan yang begitu di bendera itu adalah bahwa lambang kita, bulan itu menunjukkan, melambangkan Islam. Jadi NU ini jelas itu sudah agamanya agama Islam. Jadi kalau buat madrasah sudah SMP NW, ya itu jadi sudah. Dia belah kena SMP Islam NW, ya anda usah. Cukup SMP NW saja. NW itu sudah melambangkan Islam itu. Ya, nah ini. Jadi itu makna daripada bulan bintang. Bulan itu melambangkan agama Islam. Dan Islam kita tegas-tegas, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada satu perguruan tinggi mengatakan apa? Nah, memberikan doktrin kepada mahasiswanya, mengatakan pokoknya Islam, tidak perlu kita berorganisasi. Sangat keliru itu. Ya. Kita Islam ini ada 70 berapa tadi? 72 golongan. Islam mereka, Syiah itu Islam. Ya. Apalagi Khawarij itu Islam. Tapi apa mereka selamat? Tidak akan selamat itu. Yang selamat hanya Ahlus Sunnah Jamaah sesuai dengan sabda Rasul yang tadi. Nah, jadi ini kita jangan pokoknya Islam itu jangan. Kita harus Islam dan tegas menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu baru selamat itu. Ada perguruan tinggi yang bilang begitu ya, pokoknya Islam sudah. Enggak, saya tidak terima kali itu saya. Islam ini terlalu banyak bentuknya. Dari zaman Rasul sudah dijelaskan itu 73 golongan tadi. Kemudian lambang kita ada di situ bintang. Ini melambangkan iman dan takwa. Jadi orang NU harus kuat imannya, harus kuat takwanya kepada Allah SWT. Ini orang NU.
Jangan orang NU itu lemes-lemes, tidak boleh. Apalagi NU yang berem, jangan. Dim tebing. NU ini minder pacuan Namun NU yang berem dan NU sungsun terpentar sendiri nanti. NU yang menimpa dengan pacu le NU ini mendasar berjigar-jigaran. Dan kita, lambang kita adalah bulan bintang. Itu melambangkan iman. Harus kita iman yang kokoh dan ketakwaan yang kokoh juga. Kemudian ada di sana sinarnya 5. Arak bintang bulan, parti itu tidak punya sinar. Itu partai Islam namanya PSI. Ya. Kalau kita harus ada di situ sinar yang 5 itu. Ini melambangkan rukun Islam yang 5. Itu makna daripada sinar itu. Kemudian ya, ditulis dengan tinta yang putih. Ini melambangkan kita umat Nahdlatul Watan ini, orang ini harus dia ya ikhlas dan istiqomah. Ndak jidan NU goyang-goyang, wah nyiklang-nyiklang ganggu. Harus kita istiqomah. Itu maksudnya ditulis dengan tinta yang putih. Kemudian ada juga di sana harus dicat yang hijau, warna yang hijau. Sekali warna hijau ditulis, ini melambangkan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Jadi sangat lengkap makna yang terkandung dalam bulan bintang bersinar 5. Sampai di situ hajat dulu. Nanti kita lanjutkan mudah-mudahan pada waktu berikutnya. Ya, pada waktu berikutnya. Jadi alhamdulillah sekali lagi, walaupun kita tidak banyak ibadah umpamanya, tapi kita senang kepada Bapak Maulana, akan tetap mendapat kiriman pahala di kata-kata wali muhibbihi. Ya. Orang yang cinta kepada Bapak Maulana tetap dibacakan Fatihah oleh orang. Makanya ya sangat rugi kalau orang tidak senang kepada Bapak Maulana. Ya, karena dia tidak tahu. Tidak tahu. Insya Allah nanti kita bahas untuk berikutnya. Cukup itu saja dulu mukadimah. Nah, kita mari bersyukur jadi orang Nahdlatul Watan, banyak sekali kelebihan dan keistimewaannya. Kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah taufik hidayah kita menjadi muridnya Bapak Maulana. Alhamdulillah. Insyaallah almar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan siapa hidup di dunia itu temannya di akhirat kelak. Jadi harus kita pandai-pandai memilih imam itu, siapa yang kita ikuti. Harus pandai-pandai. Jadi kalau kita bersama Bapak Maulana jelas. Karena itu kita berusaha bersama keluarga kita, jangan kita saja. Jangan ada yang melawan kepada Nahdlatul Watan. Karena melawan ke Nahdlatul Watan berarti kita melawan kepada Bapak Maulana dan kita melawan juga kepada guru-guru beliau, ulama-ulama yang hebat-hebat itu. Gurunya Bapak Maulana saya kan lebih 28 orang ulama. Tapi yang memerintahkan beliau adalah maha guru beliau yang namanya Maulana Syekh Hasan Masyar. Nah, Al-Masyar. Kalau itu yang kita lawan, tidak kita lawan Nahdlatul Watan, berarti kita lawan beliau juga. Nah, dengan kita ngiring di Bapak Maulana Sedi NW ini, kita ngiring juga kepada guru-guru besar beliau. Insya Allah kita akan menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga nantinya. Melen temu surga tende. Melen. Iya kak iya boleh pacu-pacu di dunia ini. Jadi temu surga lamun tende pacu. Mana? Cukup jadi gambaran. Lamun satama li lemari no pakaian sak bersih atau sak kotor.
bersih. Manusia bersih solah, ya surga wajib pak. Kalau mau kotor tipan dulu, mesin cuci tipan tolak kocak sampai bersih baru ganggu tamu jok lemari pakaian. Nah, kita manusia itu kalau kita masih kotor neraka dulu. Tapi mudah-mudahan kita akan berkat ngiring Pak Maulana itu menjadi almar'u ma'aman ahabba. Rugi kalau tidak kita di NU itu rugi. Di sana sini orang berdoa, ya Allah, saya waktu ke Mekah yang pertama, saya berdoa di rumahnya gedengnya Al-Maghfurlah Maulana Syekh Hasan Al-Masyad yang ngadakan vision beliau namanya Syekh Ahmad. Waktu saya berhizib ketampahat sampai 2 bembe 4 yang harga hizib dengan Mekah sin hargai hizib Nahdlatul Watan sampai 4 bembe 4 sampai 2 tanpa itu Lombok berhizib jadi segerupuk ya. Mekah je lain tuh harga hizib. Saya bersama pengarang kitab Jawahirus Saminah bersama dengan Syekh Dr. Kasim, muridnya Bapak Maulana Syekh Samasya. Itu teman saya waktu berhizib. Beliau itu sudah doktor, muridnya tamatan Salatiyah, sudah profesor lagi. Mendengarkan karangannya Bapak Maulana, Rabbana ya zal jalali wal minan munsyuran liwa anahbatil wafa. Pun dengah sugalai penentang. Apa orang penentang? Air mata itu keluar meleleh. Syekh Qasim berada sebelah kiri saya. Syekh pengarang kitab Jawahirus Saminah Profesor Dr. Abdul Wahab Abu Sulaiman berada sebelah kanan saya. Yang sebelah kanan ini menangis. Dia menengkah berhizib kedua. Ya Sayyidi madza tabki anifan. Aku tangis baru. Nah, jawabannya apa? Berembik kehebat seorang Syekh Zainuddin Nuh. Tidak pernah dia ketemu kan? Tidak pernah dia ketemu. Berembik kehebat. Guru besar yang namanya Syekh Zainuddin itu. Sampai begini hebat karangannya. Bapak nafisil amro alaina suratan. Malik nangis. Siaran dengan lamun tahun bagaimana kehebatan Al-Maghfurlah Bapak Maulana. Ya, syukurlah kalian sekolah ke Anjan akan ditempa di sini menjadi orang baik dan orang saleh yang insyaallah kalian akan menjadi pengiring para alim ulama untuk masuk surga bighairi hisab insyaallah. Itu aja dulu harus dipahami lambang organisasi yakni bulan bintang bersinar 5. Apa arti bulan? Apa arti bintang? Apa arti sinar 5? Apa arti warna hijau? Apa arti warna putih dan sebagainya? Itu harus kita pahami. Bukan main-main bendera itu. Itu punya filosofi yang sangat dalam untuk kita pegang. Sehingga kita selamatlah iman kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ya sampai sini aja dulu. InsyaAllah nanti lain kali kita lanjutkan. Jadi sama semua orang Islam? Tidak. Islam yang benar adalah Islam ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah jamaah ini lahirnya sekitar abad 3 Hijrah. Sekitar abad 3 Hijrah lahirlah satu paham yang dibawa yang dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya, yang beliau lahir di Irak, dan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang beliau lahirnya di Samarkandi. Ya demikian saja dulu, nanti dilanjutkan. Insyaallah nanti kita ketemu pada waktu lain.
saya mau segera pulang istirahat karena besok harus saya jalan ke Bayan. Ada 2 pengajian dan habis maghrib di Bayan besok saya harus ke Santong, ada hijiban teman 9 masjid ya. Dan nanti saya pulang dari Bayan jam 2 malam paling aru doli ya, kembali besok malam. Perlu hari ini harus saya istirahat malam ini. Nah, sampai sini aja dulu, nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang baik, punya akhlak yang baik sesuai dengan harapan organisasi Nahdlatul Wafa. Amalan yang perlu kalian baca, jangan lupa membaca salawat taufik. Lebih-lebih setiap kita habis sholat. Silakan coba baca salawat taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tarzuquna biha kamalat taufiq wa khairar rafiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini kalian lazimkan baca setiap habis sholat. Mudah-mudahan kalian selalu mendapat bimbingan yang sempurna dari Allah dan kalian mendapatkan teman yang baik di dunia. Itu wa khaira rafiq. Dan kita punya teman yang paling baik di akhirat, yakni kita dapat ngiring Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah khaira rafiqnya di akhirat kelak. Nah, ini surat taufik ini minimal kita baca 5 kali sewaktu habis sholat, supaya kalian punya teman pergaulan yang baik. Lamun nina ada mau pasangan mama saat sholat, ada mau pasangan mama saat dikeruan ceraput. Kamu yang laki juga mendapat pasangan wanita yang bagus, yang solihat itu wa khaira rafiq di dunia. Kalau sudah kita baik di dunia, teman pergaulan baik, insya Allah akan baik juga sampai di akhirat. Baca lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tarzuquna biha kamalat taufiq wa khairar rafiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, itu yang kita baca namanya salawat taufik. Boleh kalian baca juga waktu sujud, tidak apa-apa ya. Nah, kalau itu dibaca insya Allah, pertama engkau akan selalu baik arah hidupmu, kedua kau akan selalu menjadi teman yang baik. Di dunia kita bersama para alim ulama dan salihin, ya. Di akhirat kita akan bersama dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Demikian mari kita tutup darukan. Alaika ya Habiballah sallallahu sallam alaika ya syafi'al mudhibin. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana minal ulama'il amilin wal awliya'il arifin wal umara'ir rasyidin wal mujahidin al mukhlisin al-qudhin. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wahsyurna yawmal qiyamati bi zumratil awliya wa adkhilnal jannata mal anbiya ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa adkhilnal jannal abrar ya ghaffar. Pada subhanallahi nasibun wa salamun alal fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.